Semua Good Bu Ayen pagi. pagi, Ibu semua. Selamat pagi abang-abang, Bapak Ibu semuanya. Selamat Pagi. pagi, Dek. Salam Pagi, selamat pagi Abuna. pagi Bu Aceh. Iya, selamat pagi Pak Jusman. Pagi, Tuhan memberkati. Bu Nengsi, Halo, selamat pagi. Namun Bapak Ibu semua. Memberkati. Pak Musa, Iya. Pak Maredi. Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang baik, Yesus Kristus. Tuhan kita yang apa? Baik, sangat baik, teramat. Baik, Baik, selamanya baik. Kita tos dulu dong pagi hari ini. Oke, mari kita sama satu di dalam doa kita mulai ya. Ini jumlahnya sudah lebih dari 12 murid Yesus. Kami bersekutu dan bersahati pagi hari ini. Kami percaya bahwa persekutuan kami di dalam kasih Kristus akan menghadirkan rencana indah yang terbaik dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami siap untuk menerima urapan yang baru. Kami siap untuk memberikan kontribusi dalam kehidupan dan pekerjaan kami berdasarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup berdampak dan memberikan kesaksian hidup dimanapun Tuhan tempatkan dan kemanapun kami melangkah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin di tempat kita masing-masing. Baik saudara, amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Tak ada ketakutan di dalam hidup ini setelah aku mengenalmu. Tak ada keraguan di dalam hati ini untuk tinggalkan masa laluku. Dan mengikutimu di sepanjang hidupku, takkan berpaling, karena aku tahu kau sangat berharga dalam hidupku. Pengorbananmu Yesus selamatkanku, dan mengiringmu sampai akhir hidupku. Ku mau setia dan mengasihimu, oh Yesus Tuhanku. Dunia tak bisa palingkan ku darimu. Tak ada ketakutan di dalam hidup ini setelah aku mengenalmu. Tak ada keraguan di dalam hati ini
sepanjang hidupku takkan berpaling, karena aku tahu kau sangat berharga dalam hidupku. Pengorbananmu Yesus selamatkanku, dan mengiringmu sampai akhir hidupku. Ku mau setia dan mengasihimu, oh Yesus Tuhanku. Dunia tak bisa palingkan ku darimu. Mengikutimu Tuhan di sepanjang hidupku, untuk melayani dan bermesra selamanya. Oh, dan mengikutimu di sepanjang hidupku takkan berpaling, karena aku tahu kau sangat berharga dalam hidupku. Pengorbananmu Yesus selamatkanku, dan mengiringmu sampai akhir hidupku. Ku mau setia dan mengasihimu, oh Yesus Tuhanku. Dunia tak bisa palingkan ku darimu, dan mengiringmu sampai akhir hidupku. Ku mau setia dan mengasihimu, oh Yesus Tuhanku. Dunia tak bisa palingkan ku darimu. Dunia tak bisa palingkan ku darimu. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Kak Alden, anakku. Oke, baik, kita langsung lanjut ya, sahabat Be-Worshippers. Nehemia pasal 13. Kita mulai di ayat 15. Demikian ada tertulis, pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat, pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu sudah berbuat demikian? Sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini. Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup
pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Ya, haleluya, amin. Yes. Ya, manajemen waktu ini penting, saudara. Waktu itu berharga, tetapi jangan lupa yang memiliki waktu itu jauh lebih berharga. Ya. Jadi seperti apa manajemen waktu dalam hidup kita? Cara kita menggunakan waktu, ya. Karena waktu tidak bisa dimanipulasi. Apa yang kita prioritaskan, itulah yang kita anggap penting, ya. Walaupun misalnya saya nggak mementingkan pekerjaan, tapi kalau tetap jadi prioritas di kekudusan hari Sabat, itu menjadi yang sangat penting dan jadi prioritas, gitu. Nah, Nehemia pasal 13 ayat 15 sampai 22 ini sebenarnya seperti mengulas kembali BW yang sudah kita bahas kemarin. Bagaimana kalau Anda lihat di minggu-minggu berikut sebelumnya ada penempatan di hari Sabat itu seperti apa dan lain sebagainya. Dan di sini menunjukkan dan menjelaskan, diceritakan kembali bahwa ini bukan tentang bangsa Israel berhenti percaya kepada Tuhan. Mereka tidak berhenti percaya kepada Tuhan, tapi mereka ternyata juga nggak berhenti untuk melakukan sesuatu sehingga Tuhan yang mereka percaya digeser karena sudah tidak menjadi prioritas yang pertama dan utama. Ya, dengan kata lain, we don't lose God in a moment, but we replace Him in our priorities. Kita tuh bukan kehilangan Tuhan di satu momen. Kita nggak pernah kehilangan Tuhan sebenarnya, karena selama kita hidup Tuhan masih ada di dalam diri kita. Cuma kita tuh meminggirkan gitu loh, sehingga kita meletakkan semua yang di luar Tuhan. Jadi di sini bukan tentang mereka meninggalkan Tuhan, tetapi judulnya atau identitas mereka tetap umat Tuhan. Mereka tetap hidup juga, tetap beraktivitas, tapi yang seharusnya hari Sabat atau katakanlah hari Minggu seperti itu, ya. Ada yang ibadah sekarang hari Minggu, ada hari Sabtu, apapun itu. Intinya adalah hari Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Itu mulai dilanggar. Kenapa ini berbahaya? Karena ini bicara tentang bukan hanya penolakan saja, tetapi pergeseran, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita tidak memperhatikan prioritas dan juga manajemen waktu dengan benar, maka memang kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tidak meninggalkan iman kita sebagai Kristen, tetapi kita menggeser dan akhirnya nanti kita jadi Kristen KTP. Karena apa? Karena kita selalu menggantikan Tuhan secara perlahan-lahan. Ya, dan Nehemia melihat ini dan langsung dia bereaksi keras. Catatan penting sekali untuk kita menegur dengan keras, menutup pintu seperti tadi yang Nehemia lakukan, menetapkan batas gitu loh, menjelaskan dan menegaskan batasannya sampai mana. Kenapa? Karena Nehemia tahu ini bukan masalah kecil. Ini adalah awal kehancuran kehidupan rohani, saudara. Kalau kehidupan rohani sini sudah hancur berantakan, berarti tidak ada masa depan ketika bangsa ini nanti satu persatu meninggal, katakanlah itu, atau ajal menjemput. Makanya Nehemia menuliskan di ayat 22 tadi, Tuhan ingat juga perkara ini. Aku mengingatkan umatmu, memberikan batas dan bertindak keras dan menegur keras. Ya, memang kompromi tidak langsung akan terlihat, karena tidak akan ada yang berani berkata hari ini saya akan tinggalkan Tuhan. Gak akan ada yang berani berkata seperti itu. Tapi apa yang terjadi, sedikit demi sedikit waktu kita dengan Tuhan itu menghilang, saudara, memudar gitu. Ya, doa sekedarnya atau ala kadarnya saja. Oh, berarti nggak bisa kan doa nggak boleh panjang-panjang. Loh, panjang juga ngapain kalau nggak merasakan apa-apa? Apa artinya kalau doa asal singkat tapi nggak ada maknanya gitu?
Kemudian baca firman Tuhan, mengingat ayat emas, lalu mengaplikasikan itu udah makin jarang. Ibadah juga udah makin opsional. Tergantung mood, tergantung selera, tergantung tren gitu. Kan sudah pernah saya bahas juga mengenai bagaimana kalau saya tugas di luar kota. Loh, tugas di luar kota sih tugas di luar kota, tapi bukan berarti engkau tidak sama sekali tidak ke gereja pada hari itu, kan begitu. Oh, sama sekali nggak bisa keluar. Ya udah, kalau Anda ibadah online Zoom, menggunakan platform di sosial media. Tapi benar-benar sungguh-sungguh, masalahnya kan pada saat online ditinggal sambil malah ketiduran dan lain sebagainya. Ini yang masalah gitu. Saudara, kita perlu tahu bahwa apa yang kita beri di waktu hidup kita ini itu juga akan membentuk masa depan kita, saudara. Karena waktu adalah investasi jiwa dan masa depan hidup kita. Katakan sama-sama dengan saya, waktuku adalah investasi jiwa dan masa depanku. Iya. Kalau waktu kita tuh cuma habis buat kerja, habis buat hiburan, gaming, atau misalnya liburan dan lain sebagainya, habis untuk semua perkara dunia, maka enggak salah kalau firman Tuhan sudah mewanti-wanti, di mana hartamu itu berada, di situ hatimu berada. Mulut bisa ngomong Kristen, KTP bisa Kristen, tetapi hati kita bukan Yesus hartanya, bukan firman Tuhan hartanya. Matius 6 ayat 21 kan mengatakan begitu, sebab dimanapun hartamu berada, situ juga hatimu berada. Kalau kita menjadikan Yesus, kekristenan kita, ibadah kita sebagai harta kita, maka hati kita juga pasti ada di situ. Sehingga tidak ada yang bisa menunda atau menghentikan langkah kita untuk beribadah kepada Tuhan. Emangnya harus? Bukan harus, tapi wajib. Kita perlu tahu, saudara. Dan saya pun baru tahu setelah jadi hamba Tuhan, ternyata ibadah itu wajib. Karena dengan kita memberikan waktu untuk ibadah, kita menghormati selama 6 hari bagaimana karya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita aja pengen dihargai dan dihormati, kemarin kita bahaskan. Berarti Tuhan pun jauh lebih berhak untuk kita apresiasi dan hargai. Masalahnya manusia malah lebih banyak menghormati dan sungkan kepada manusia lain daripada sungkan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata apa? Takutlah kepada Dia yang bisa mengambil hidupmu. Ya, manusia nggak ada yang bisa mengambil hidupmu. Paling ngambil apa? Komisimu. Lalu ngambil apa? Ngambil gajimu. Tapi hidupmu nggak bisa. Sedangkan Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa memberimu hidup, memberimu masa depan. Kalau kita tidak memberikan batasan-batasan, maka hidup ini akan dikuasai dengan hal-hal yang tidak bisa kita batasi, saudara. Artinya apa? Tidak bisa kita cegah gitu loh. Nah, itu sebabnya Nehemia menutup pintu kota. Tegas, ekstrim memang, tapi ini perlu, saudara. Ini perlu. Jadi hidup kerohanian itu memang butuh batas yang tegas dan aturan yang jelas. Nggak bisa, ya kan, kehidupan seseorang kan tergantung kepada orang itu. Nggak bisa, saudara. Jangan gunakan hak asasi manusia dalam hal ini, karena kita tidak punya hak apapun untuk menentukan hidup kita. Kita tidak berkuasa atas hidup kita sendiri. Ingat, kita itu hanyalah ciptaan yang menciptakan kita, dan hanya Dia yang berkuasa atas hidup kita. Ya, kita tidak berkuasa atas hidup kita sendiri. Jadi kontribusi kita adalah apa? Seperti Nehemia. Ayo kita jujur aja lah sekarang. Masih enggak Tuhan Yesus itu kita sediakan waktu khusus dalam hidup kita? Ya, coba kita renungkan. Atau jangan-jangan Tuhan Yesus sampai detik ini tetap aja dapatnya sisa waktu, tetap dapatnya sisa tenaga, tetap dapatnya sisa perhatian, sisa perasaan, semuanya jadi sisa. Padahal Allah inkarnasi jadi daging, mati di kayu salib itu sampai tak bersisa setetes darah pun tidak ada. Habis. Tulangnya remuk, tulangnya patah maksud saya, sendi-sendinya lepas. Ya, masa kita berikan sisa buat Tuhan? Ya. Sisa itu bukan berarti Tuhan harus yang pertama. Seperti yang saya bilang, Tuhan juga bukan pribadi yang kaku.
Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melawan perusahaan atau melawan instansi, untuk melawan tugas. Akan tetapi yang Tuhan inginkan adalah memberi diri dan waktu khusus bertatap muka dengan hadiratnya. Walaupun cuma 10 menit, tetapi engkau sungguh-sungguh berdoa, engkau sungguh baca firman Tuhan. Bagaimana tidak ada koneksi? Ini yang saya bilang. 10 menit yang Tuhan mau dan Tuhan tunggu, engkau berikan secara khusus bagi Dia. Engkau tidak memikirkan yang lain, engkau hanya datang kepada Tuhan. Tuhan tahu betul kok keadaanmu. Tapi jangan gunakan ini sebagai kompromi-kompromi kecil. Tuhan tahulah gua capek. Tuhan tahulah saya sibuk. Nggak bisa, saudara. Sedangkan kita nggak mau tahu ketika kita sakit maunya Tuhan berkati dengan kesembuhan. Ketika kita kurang maunya Tuhan cepat berkati dengan kecukupan. Kita nggak mau tahu kenapa sih Tuhan kok jawabnya lama. Padahal kita sering banget melakukan itu, ya nggak pantas ya buat Tuhan ya. Ya saya juga dulu pernah lah. Saya mengalami hal seperti itu. Makanya dengan adanya begini kita bisa sharing bahwa kita nggak perlu lagi bahas mengenai apa yang dulu kita biasa lakukan. Kalau kita sudah dikumpulkan Tuhan melalui komunitas doa BW ini, berarti ada maksud Tuhan. Yaitu apa? Kita belajar salah satunya hari ini manajemen waktu kita. Ya, kita masih lebih disiplin untuk kerja atau lebih disiplin untuk Tuhan? Meeting disiplin, datang tepat waktu. Tapi kalau misalnya latihan di gereja atau misalnya datang melayani di yayasan atau kunjungan sosial mewakili gereja atau datang ibadah, kalau sempat datang, kalau sempat, jika nggak sempat ya nggak datang. Lalu kemudian kalau datang pun ya telat. Mau sampai kapan? Ya kan nggak bisa, Abuna. Saya pernah dikenal sebagai salah seorang yang selalu terlambat dulu. Karena memang kondisinya ya waktu itu anak-anak masih kecil, lalu kemudian rumah jauh ya. Rumah jauh, pelayanannya jauh, anak-anak masih kecil dan runyamnya seperti apa Anda sendiri tahu. Karena waktu kita tidur mereka bangun, waktu mereka bangun kita belum tidur gitu. Tapi itu pada akhirnya itu nggak bisa kita jadikan sebagai alasan sebenarnya. Dan ketika anak-anak sudah besar, itu pun tidak bisa dijadikan sebagai kebiasaan. Ya. Lalu apa lagi? Kita masih lebih sering buka handphone atau atau malah sama sekali enggak buka firman Tuhan. Buka handphone boleh, tapi jangan sampai kita sama sekali enggak buka Alkitab, saudara ya. Akhirnya kadang kita meresponi notifikasi di handphone lebih cepat daripada meresponi suara Tuhan. Suara Tuhan sudah terdengung di telinga, sudah disentuh di hati, nggak kita respon. Tapi notifikasi di handphone cepat banget. Bahkan mungkin sebelum notifikasi datang kita sudah respon duluan. Aduh, jadi pesan Roh Kudus hari ini untuk kita, yuk mari kita membangun ulang ritme kehidupan rohani kita. Katakan sama-sama dengan saya, membangun ulang ritme kehidupan rohaniku. Yes. Mulai dari waktu doanya, jangan sampai diingetin terus. Lalu kemudian waktu baca firman, ya waktu ibadah, bukan lagi berdasarkan perasaan. Pas perasaan lagi enak, lagi galau baru ikut ibadah, atau perasaan lagi senang baru ikut ibadah. Jangan. Tapi kita melakukan semua yang saya sebutkan tadi itu berdasarkan keputusan. Jangan keputusasaan baru kita lakukan, tapi keputusan. Hari ini saya mau mulai dengan keputusan. Besok saya mulai dengan keputusan apa? Berdoa dulu. Ya, masuk mobil, naik motor, berdoa dulu lah. Berdoa itu investasi waktu paling 1-2 menit kok. Gak akan terlambat. Ya, tidak akan merubah apapun. Justru yang kau butuhkan adalah mujizat, bagaimana Tuhan bisa mengatur dan menibakan engkau dan engkau tidak dipermalukan. Ayo saudara, apalagi sebagai imam, sebagai kepala keluarga, mari kita sama-sama sebagai para keluarga ya, saya menghimbau. Kita tuh suami, kita harus mulai dari kita dulu. Ayo mah, anak-anak kita berdoa. Jangan istrinya terus yang ingetin, "Pah berdoa dulu Pah." Atau anak-anaknya, "Pah berdoa dulu Pah." Jangan saudara.
Ya, jangan lagi kita sebagai imam atau sebagai suami, yaudah doa aja. Ya udah, kecuali kalau misalnya sudah keburu jalan, oh tadi lupa berdoa ya, tapi nggak bisa menepi, ya udah istrinya pimpin doa atau aneh pimpin doa, bapak ikut doa, ya tapi jangan pejamkan mata, nanti yang nyetir siapa? Ya jadi tetap sambil tapi tetap fokus gitu ya, tetap fokus. Jadi sepakat dengan hati ya Bapak Ibu. Hari ini Tuhan tuh sedang mau bilang, kamu memang tidak meninggalkan aku kata Tuhan Yesus, tapi kamu sudah mulai menggeser posisiku. Dan pagi hari ini Tuhan sedang memanggil saudara dan saya untuk kembali ke prioritas yang benar. Orang tua juga harus berani memberi batasan ya kepada anak-anak. Karena sekali lagi kita membentuk anak-anak bukan terserah saya. Kita nggak boleh menanamkan itu. Kita harus menanamkan satu pengertian bahwa tidak ada yang berhak mengatakan bahwa terserah saya, tapi semuanya terserah Tuhan. Makanya hanya orang percaya yang benar hidupnya pasti berserah sama Tuhan. Amin. Maukah saudara menjadi orang percaya seperti itu? Ya. Jadi jika Tuhan ada di setiap waktu kita, maka berkat pemeliharaan Tuhan pun akan selalu ada di sepanjang masa hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau kami tanpa sadar mulai menggeser-geser Engkau dari hidup kami. Ajari kami untuk menempatkan Engkau kembali di tempat yang seharusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa supaya pertemuan hari ini memulihkan ritme kehidupan rohani semua sahabat Be Worshippers yang mengikuti baik di Zoom maupun juga di YouTube channel kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami memulihkan ritme kehidupan rohani kami yakin dan percaya kuasa pemulihan atas kesehatan kami, keuangan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan masa depan kami itu pun terjadi seutuhnya. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa kepadamu segala perkara dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga mau mengajak untuk semua Bapak Ibu dan sahabat-sahabat Be Worshippers sepakat dengan kami mendoakan putra kami Heldai Alden Nathanael Hermawan. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan. Diberkatilah Engkau anakku Alden. Diberkatilah Engkau putra kami yang sulung. Diberkatilah masa depan-Mu. Di usiamu yang ke-17 tahun tepat hari ini, Tuhan memanggil-Mu. Ia mengasihi-Mu. Ia sedang mempersiapkan masa depan yang gemilang untuk-Mu. Tetaplah melekat di dalam Dia. Dan hamba perkatakan Tuhan, tidak ada satu perkara akan Engkau biarkan sia-sia dalam hidup anak kami. Kiranya semua talenta dan potensi ilahi yang ada dalam dirimu itu akan mulai muncul dan berkembang. Itu akan mulai bertunas. Dan itu akan tumbuh semakin besar dan berbuah matang. Dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada, mulai dari kehidupanmu pribadi, keluargamu, gerejamu, hingga pasangan hidupmu yang akan dipertemukan Tuhan nanti di masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau dijauhkan dari segala sakit penyakit, engkau diluputkan dari kejahatan. Sebab Yesus Kristus dan salibnya itulah penjagamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan yang telah tersedia bagimu. Perkenankanlah hamba-Mu untuk mengimpartasikan berkat sorgawi ini ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Mari kita bersama dan bersepakat dalam hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kita nyanyikan dulu saudara satu lagu. Hai. Halo Alden. Happy birthday Alden. Happy birthday to you. Aduh. Hey. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan, hormat
tahun. Tuhan memberkati untuk dan selamat ulang tahun. pesta. Terima kasih Aden, terima kasih Ulang tahun Kak Alden yang Selamat tahun Aden. Selamat ulang tahun. Selamat Kak tahun Alden. Kak Aden. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Juga abuna-abuni Panjang Bapak Ibu umur. sekalian. Oke. Tuhan beri talenta. Tuhan berikan hikmat, wahyu, Amin. kepintarannya dan takut akan Tuhan. Amin. Happy birthday ya, Adek. Semoga semakin Ya, hari semakin asik, pintar, asik. semangat cintai Tuhan, Amin. semangat melayani Ya. Tuhan, menjadi anak yang pintar, anak yang kebanggaan orang tua, mami papinya, Aden. Bertumbuh imannya semakin dekat sama Tuhan. Amin. 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 Terima kasih abun-abuni Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu Ya. sekalian. Terima Thank you. kasih Bapak Ibu sekalian. Saya juga mau mengajak. Tuhan berkatin ya. Amin. Terima kasih. Saya juga mau ingat Bapak Ibu minta dukungannya yaitu untuk menyiapkan waktu menyaksikan program yang Tuhan izinkan untuk saya pandu program baru yaitu Mimbar Agama Kristen berjudul Sentuhan Kasih yang tayang di setiap minggu hari Minggu jam 1 siang di TVRI Nasional ya. Amin. Harapannya Bapak Ibu dan mohon dukungannya dengan menelpon atau memberikan ketik di WhatsApp karena itu menentukan keberlangsungan program tersebut. Saya berdoa kiranya program ini benar-benar bisa membuat semua yang menyaksikan dan meresponi menerima sentuhan kasih Tuhan. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, Amin. mulai setiap minggu jam 1 siang di TVRI Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya. Terima kasih. Bapak Kasih Abu ini Bapak Ibu dan Luar Adek. biasa. Buka Tuhan berkati. Tuhan berkati Abuna, Abuni, Ade, semua keluarga besar di OIC. Demi. Selalu sehat, maju. Oke, kalau gitu kami sign out dulu. Sampai jumpa. Jangan sampai besok. Terima kasih semuanya. Terima kasih, haleluya. Selamat ulang tahun Kak Alden. Terima kasih.